وانشق البحار لأنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita melanjutkan kitab tentang kaidah-kaidah di dalam memahami khilaf. Dan sekarang kita masuk kaidah yang ke-6. Walaupun perbedaan merupakan keluasan dan rahmat bagi umat ini, bukan berarti setiap orang boleh mengambil pendapat salah seorang ulama dengan hawa nafsu dan selera, atau mengambil suatu pendapat padahal dia mengetahui bahwa itu adalah pendapat yang keliru dan kebenaran terletak pada pendapat yang lain. Yaitu maksudnya di sini telah kita sebutkan di kaidah-kaidah sebelumnya bahwa perbedaan pendapat dalam masalah-masalah yang dibolehkan untuk berbeda, yaitu masalah khilafiyah, itu merupakan rahmat dan merupakan keluasan yang Allah berikan kepada umat ini, sehingga umat-umat terdahulu tidak ada, tetapi Allah berikan kepada kita. Allah berikan ini kepada kita. Akan tapi walaupun perbedaan dalam masalah khilafiyah itu merupakan rahmat dan keluasan, bukan berarti keluasan untuk memilih pendapat sesuai dengan selera, atau memilih pendapat sesuai dengan hawa nafsu, atau mengambil pendapat dan dia itu tahu bahwasanya pendapat itu lemah, tetapi pendapat yang benar itu dia tahu pendapat yang lain. Maka maksudnya di sini itu yang dimaksud dengan rahmat dan keluasan dalam khilaf itu adalah rahmat dan keluasan dalam beristihad. Dibuka pintu untuk istihad sehingga setiap ulama boleh beristihad sesuai dengan apa yang nampak baginya, sehingga Allah berikan keluasan. Kemudian kita sebagai pengikut ulama, kita sebagai penuntut ilmu, kita pun boleh mengikuti mereka. Kita boleh mengambil pendapat mana pendapat ulama yang bagi kita itu paling kuat. Demikian juga orang-orang awam boleh juga taklid kepada ulama, yaitu ulama-ulama yang dia anggap paling benar, paling kuat dalam masalah itu. Akan tetapi bukan berarti setiap orang itu boleh memilih pendapat ulama sesuai dengan selera, yaitu dasarnya dia milih pendapat ulama itu apa. Jika dasarnya itu karena selera, misalkan dia melihat ada dua pendapat. Pendapat yang pertama boleh tentang sebuah, misalkan sebuah kenikmatan dunia, yang satu nggak boleh. Nah, ini yang paling enak, yang nggak boleh ini. Maka pertanyaan, kenapa Anda mengambil pendapat itu? Kenapa Anda itu mengambil pendapat masalah itu boleh? Maka kalau seandainya pendapat itu didasari, orang itu mengambil pendapat didasari karena selera atau hawa nafsu, maka seperti ini tetap hukumnya tidak dibolehkan. Berarti keluasan dan rahmat itu bukan keluasan seseorang, setiap orang boleh mengambil pendapat sesuai dengan seleranya, bukan. Tetapi yang dimaksud dengan keluasan itu adalah keluasan untuk saling beristihad, karena pintunya terbuka sehingga ulama satu, ulama kedua mereka beristihad. Ketika mereka beristihad, pasti karena itu hasil karya akal mereka, pasti nanti akan berbeda hasil karya akal mereka dengan karya akal yang lainnya. Istihad mereka pasti berbeda. Tetapi kalau orang itu berpendapat atau mengikuti pendapat karena hawa nafsu atau selera, maka ini hukumnya tidak dibolehkan. Imam Ismail Al-Qadhi dijelaskan, disebutkan ucapan ini dalam kitab Jami' Bayanul Ilmi wal Fadli oleh Imam Ibn Abdul Bar, dan beliau menyebutkan banyak sekali ucapan-ucapan ulama dalam masalah ini. Beliau mengatakan sesungguhnya keluasan di dalam perbedaan para sahabat, yaitu para sahabat mereka berbeda pendapat dan mereka menganggap perbedaan mereka itu keluasan dan rahmat yang Allah berikan kepada mereka. Maka beliau mengatakan, Imam Ismail Al-Qadhi beliau mengatakan sesungguhnya keluasan di dalam perbedaan para sahabat adalah keluasan di dalam menggunakan pendapat dalam istihad. Itu berarti apa? Maksudnya di sini itu sahabat itu mereka berbeda,
berbeda pendapat mereka dan mereka menganggap itu keluasan. Yaitu keluasan apa? Keluasan untuk saling berbeda. Semuanya mengikuti pendapat yang paling kuat bagi mereka dan tidak ada paksaan untuk mengikuti yang lain. Sehingga perkara ini luas, pintu terbuka, sehingga tidak boleh memaksa kamu harus mengikuti pendapat saya. Kalau kamu tidak mengikuti pendapat saya berarti kamu sesat misalkan. Tidak. Kenapa? Karena perkaranya luas, pintunya terbuka lebar. Maka beliau mengatakan sesungguhnya keluasan di dalam perbedaan para sahabat adalah keluasan di dalam menggunakan pendapat dalam ijtihad. Jadi dibuka pintunya sehingga para sahabat mereka ijtihad, ulama-ulama juga mereka ijtihad, meneliti dalil, mereka melihat Al-Quran, melihat hadis, dan mereka itu menimbang-nimbang perkara yang terjadi ini hukumnya apa. Maka mereka kembali ke dalil Al-Quran dan hadis untuk menetapkan hukumnya. Tetapi jika keluasan yang dimaksudkan adalah kebebasan seseorang untuk mengikuti pendapat yang salah dari kalangan sahabat, padahal dia mengetahui bahwa kebenaran tidak bersama dengan pendapat tersebut, maka seperti ini tidak dibolehkan. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan bahwa berarti perbedaan itu perkara yang luas, orang berbeda pendapat itu luas, berarti kalau itu keluasan berarti saya melihat ada sahabat itu mereka berbeda menjadi dua pendapat. Sahabat itu, sahabat ini pendapat ini, sahabat itu pendapatnya itu. Akhirnya apa? Saya lihat saja itu. Akhirnya saya memilih pendapat A. Kenapa? Karena pendapat A itu sesuai dengan keinginan saya, selera, cocok ini kalau saya amalkan itu. Padahal dia tahu bahwasanya sesuai dengan hujah itu, kalau hujahnya itu pendapat B lebih kuat hujahnya daripada A. Tetapi kalau itu saya memilih pendapat A karena sesuai dengan selera saya, maka ini tetap tidak dibolehkan. Akan tetapi perbedaan pendapat di kalangan para sahabat menunjukkan bahwa mereka berijtihad. Kalau seandainya mereka itu menutup pintu, pasti mereka tidak akan ijtihad. Tapi mereka menganggap masalah khilafiyah itu terbuka pintunya. Akhirnya apa? Para sahabat ijtihad. Dan ketika mereka ijtihad, maka kemudian mereka berselisih. Sehingga mereka berselisih karena mereka itu saling berbeda dalam menggunakan akal mereka, kemampuan ijtihadiyah mereka, sehingga perbedaan itu muncul. Jika perbedaan itu muncul karena mereka meneliti dalil dan mereka itu mengikuti pendapat yang paling kuat, maka ini hukumnya dibolehkan. Perbedaan pendapat karena setiap ulama mengikuti dalil yang paling kuat baginya, maka itu hukumnya dibolehkan. Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau berkata di dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, beliau mengatakan, dan orang yang mempunyai pengalaman tentang syariat dan kenyataan, yaitu dia faham tentang syariat dan faham tentang kondisi yang terjadi di masyarakat. Ada seorang yang kuat sekali ilmunya, sehingga ilmu syariatnya kuat, demikian juga ilmu waqi', fikih waqi'nya itu, kenyataan yang terjadi pun juga kuat juga. Pasti dia akan mengetahui bahwa orang yang mulia ini, orang mulia yang memiliki pengaruh dan perjuangan dalam Islam, dan dia juga memiliki jasa di dalam menegakkan Islam dan memiliki wibawa di hadapan kaum muslimin, orang seperti ini pasti akan terjatuh dalam kesalahan dan kelupaan. Jadi maksudnya di sini, sehebat-hebatnya orang, bagaimanapun ilmu dia yang kuat, bagaimana wibawa dia yang hebat di hadapan kaum muslimin, pasti dia akan jatuh. Pasti dia itu akan salah. Tidak mungkin orang itu benar 100%. Karena yang benar 100% itu hanya Allah dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang sahih. Tetapi selain itu, pendapat manusia itu pasti ada yang benar dan pasti ada yang keliru. Maka orang seperti ini, orang yang seperti ini, yaitu orang-orang yang dia itu punya jasa besar dalam perjuangan Islam, tetapi suatu ketika dalam sebuah masalah itu pendapatnya keliru, maka orang seperti ini memiliki uzur dari kesalahannya. Dia itu walaupun salah dalam ijtihadnya, orang itu punya uzur, yaitu orang itu punya alasan sehingga dia tidak berdosa. Dia tidak boleh dicaci, dia tidak boleh dimaki, bahkan dia akan diberikan pahala. Yaitu orang yang keliru pun malah mendapatkan pahala karena ijtihadnya. Sebagaimana Rasulullah SAW beliau bersabda, "Idza ijtahadal hakim," jika ada seorang ulama, seorang hakim yang dia itu berijtihad, fa asaba, kemudian orang itu benar ijtihadnya itu, falahu ajron, maka dia mendapatkan 2 pahala.
Dia mendapatkan dua pahala. Pertama, pahala karena dia itu beristihad. Kemudian yang kedua, pahala karena benarnya istihadnya. Jadi orang itu mendapatkan dua pahala. Pahala yang pertama, pahala karena dia itu telah mencurahkan semua tenaga dia untuk mengambil sebuah hukum. Itu pahala. Kemudian yang kedua, pahala karena pendapatnya itu benar sesuai dengan apa yang Allah inginkan, maka dia mendapatkan dua pahala. Tapi kalau Rasulullah mengatakan, tapi kalau keliru, fa idza ijtahadal hakim fa akhta'a, jika ada seorang hakim beristihad dan dia keliru dalam hukumnya, dalam istinbat hukumnya itu dia keliru, maka Rasulullah mengatakan falahu ajrun, maka dia mendapatkan satu pahala. Mendapatkan satu pahala, pahala karena semangatnya dia mencurahkan semua yang dia miliki untuk menetapkan sebuah hukum. Itu dia mendapatkan pahala. Tapi karena hukumnya itu beda dengan apa yang Allah inginkan, akhirnya dia itu tidak mendapatkan pahala di situ. Berarti dia mendapatkan satu pahala dan dosanya, kesalahannya diampuni. Nah, berarti kalau ada orang yang benar, dia mujtahid, kemudian dia itu beristihad untuk mengambil hukum benar, maka dia dapatnya dua pahala. Pahala karena dia itu semangat untuk istihad, kemudian yang kedua pahala karena dia itu istihadnya benar. Kemudian yang kedua, jika dia itu istihad sekuat tenaga sambil memunculkan sebuah hukum tapi hukumnya keliru, maka ulama itu mendapatkan satu pahala dan kekeliruannya dimaafkan, sehingga dia tidak berdosa. Demikian juga dia tidak boleh dicaci, tidak boleh dimaki, tidak boleh direndahkan, walaupun dia dalam masalah itu keliru. Setelah itu beliau mengatakan, kata Imam Ibnu Qayyim, orang ini tidak boleh diikuti dalam kesalahannya. Ini kaidahnya penting. Seorang ulama yang dia itu keliru istihadnya, maka sikap kita bagaimana? Manhaj kita itu, manhaj kita tidak boleh mengikutinya. Kita tidak boleh mengikutinya dalam perkara yang keliru itu, siapapun dia. Hatta sekelas Imam Syafi'i, hatta sekelas Abu Bakar, kalau keliru tidak boleh diikuti. Jadi kekeliruannya tidak boleh kita ikuti. Begitu juga tidak boleh kita cela dan kita robohkan wibawanya, kepemimpinannya, kedudukannya di hati kaum muslimin disebabkan kesalahan yang kecil tersebut. Seorang ulama yang keliru pendapatnya, ulama itu nggak boleh diikuti pendapatnya. Kenapa? Karena kebenaran harus kita ikuti daripada pendapat seseorang. Tetapi kesalahan dia jangan dijadikan alat, jangan dijadikan sebagai tangga, jembatan untuk mencela, untuk merendahkan, demikian juga untuk merobohkan wibawa. Sehingga apa? Sehingga tetap kita hormati orang itu. Kita hormati orang itu, tetapi dalam masalah ini kita berbeda. Siapapun dia. Nah, ini sikap yang pertengahan. Kenapa? Karena dalam menyikapi kekeliruan ijtihad ulama itu, manusia itu ada tiga golongan. Dalam menyikapi kesalahan fatwa, kesalahan istihad seorang ulama itu, nanti manusia itu ada tiga golongan. Golongan yang dia itu kayak kutub utara dan selatan, ada dua golongan yang tabrakan. Yang pertama, orang yang tutup mata. Wes, saya nggak peduli, yang penting kalau itu pendapatnya si A, saya ikuti. Mau keliru maupun benar terserah, yang penting itu pendapatnya si A. Jadi yang pertama, orang yang pertama itu ketika melihat pendapat ulama yang keliru itu, mereka mengatakan ini wes, yang penting pendapatnya si A saya ikuti. Berarti ini pendapatnya orang yang fanatik buta. Dibawakan dalil, dibawakan hujah, dibawakan apa saja nggak mempan. Yang penting apa? Selama si A pendapatnya seperti itu saya ikuti. Nah, ini pendapatnya orang-orang yang fanatik buta. Orang-orang yang fanatik buta kepada person, dan itu bahaya. Orang seperti ini tercela. Kemudian yang kedua, golongan yang kedua itu orang yang dia itu menghabisinya, yaitu ulama itu dihabisi sekalian. Yaitu siapa ini? Orang-orang yang dia itu tidak punya adab sama ulama. Orang-orang yang qalilul adab, tidak punya adab. Sehingga ketika mendapatkan ada seorang ulama jatuh dalam satu masalah, nah ini amunisi dia itu. Alhamdulillah saya dapat satu masalah yang merupakan jatuhnya fatwa ulama itu. Akhirnya apa? Satu perkara itu jadi amunisi untuk menghabisinya, mencaci maki, merendahkan, kemudian dijadikan sebagai bahan tertawa dan yang lainnya. Ini juga parah juga dua. Jadi ada dua golongan.
yang satu fanatik buta, tutup mata. Yang satu yang kedua orang yang qalil adab, tidak punya adab sama ulama, sehingga setiap mendapatkan kesalahan ulama dijadikan bahan sebagai cara alat untuk mencaci makinya. Terus sikap yang ketiga, sikap pertengahan, itu sikap yang terbaik, yaitu apa? Ketika mendapatkan seorang ulama yang fatwanya itu keliru, maka tidak boleh diikuti fatwanya, pendapatnya nggak boleh diikuti. Kenapa? Karena fatwanya nggak benar. Kemudian yang kedua, tetapi harga diri orang itu akan kita hormati. Jadi sikap yang benar itu dibagi jadi dua, orangnya itu kita bagi jadi dua. Jadi kita menyikapi orangnya itu ada dua. Yang pertama, kita menyikapi pendapatnya. Kemudian yang kedua, kita menyikapi orangnya. Jadi ada dua yang berbeda nih, pendapatnya dan orangnya. Kalau pendapatnya dalam masalah yang dia itu keliru, dalam masalah yang dia itu jatuh dalam itu, maka pendapatnya kita nggak mengikuti. Ini kalau pendapatnya. Kemudian yang kedua, kalau orangnya, karena dia itu seorang ulama, tetap kita hormati. Karena dia seorang ulama, maka kita hormati. Maka itu intinya ini sikap yang terbaik dalam menyikapi perbedaan ulama apa saja. Karena nanti kalau kita itu mempelajari fikih, demikian juga dalam ilmu agama apa saja, fikih, demikian juga masalah mustolah, demikian juga masalah usul fikih, masalah tafsir, demikian juga masalah akidah, antum akan mendapatkan banyak perbedaan. Ulama berbeda-beda, bukan hanya itu saja, bahkan masalah nahwu saja beda. Ada dua madrasah masalah nahwu itu, Kufah dan Basrah. Tinggal kita mengikuti mana, sehingga dalam masalah nahwu sering terjadi perbedaan antara ulama ini dan ini. Sehingga ilmu agama itu banyak sekali perbedaan. Jika seandainya kita menguatkan pendapat A, misalkan kita kuatkan pendapat A dalam perbedaan itu, tapi jangan sampai kita rendahkan, yaitu jasadnya orang, wibawa seseorang itu jangan sampai kita rendahkan karena dia beda sama kita. Jangan sampai dia itu karena beda sama kita caci maki, kita rendahkan. Tetap dia seorang ulama. Tapi jangan sampai juga Jangan sampai juga kita tutup mata. Ada pendapat yang keliru bagi kita itu, harus kita jelaskan. Jangan sampai kita itu tutup mata sampai akhirnya kita nggak peduli dengan kesalahannya, selama itu pendapatnya si A pasti benar. Padahal dalilnya jelas berbeda. Maka ini juga menyimpang kalau seperti ini. Oleh itu kalau kita itu mendapatkan ulama yang mungkin bagi kita berbeda pendapat sama kita, maka kita hormati orangnya, tetapi kalau pendapatnya kita tidak mengikuti. Tapi jangan sampai perbedaan pendapat ini dijadikan ajang untuk mencela, untuk merendahkan, dan untuk merobohkan wibawa orang itu. Oleh itu guru saya Abdul Hasan hafizahullah, semoga Allah Ta'ala menjaga beliau membuat kaidah penting sekali, kaidah penting dalam kitab beliau, kitab Ad-Difa an Ahlil Ittiba, ketika beliau membantah salah seorang ulama karena mentahdzir mati-matian, ditahdzir habis. Ada seorang ulama ditahdzir habis, akhirnya beliau bela, termasuk beliau pun ditahdzir juga. Akhirnya beliau membuat bab dalam kitabnya Ad-Difa, itu kitab bagus sekali. Beliau mengatakan nuhaddim nusahih wala nuhaddim, itu kaidahnya itu. Kalau kita melihat kesalahan seorang ulama itu nusahih, kita berjuang untuk memperbaiki, wala nuhaddim, tapi jangan kita robohkan. Jika seandainya kita melihat ada sebuah rumah itu bocor, satu gendengnya pecah, bagaimana caranya? Caranya itu satu gendengnya itu diperbaiki, belikan gendeng yang baru, kemudian gendeng yang pecah itu diperbaiki. Jangan rumahnya semuanya bangunnya dihancurkan. Kaidahnya penting dalam menyikapi seorang ulama. Jangan sampai gara-gara ulama itu berbeda dengan kita, satu pendapat, dua pendapat, atau kita anggap keliru lah itu, sampai akhirnya orangnya dicaci maki dan yang lainnya. Tetap dia masih muslim. Hatta seorang yang berbuat dosa saja, orang yang berzina, orang yang dia itu minum khamr sama Rasulullah, dosa. Rasulullah menghukumnya itu sebagai bentuk bentuk hukuman terhadap perbuatannya. Tetapi untuk mencaci maki orangnya tidak dibolehkan. Ketika ada yang minum khamr sampai ketahuan sama Rasulullah, kemudian dicambuk sama Rasulullah menunjukkan dicambuk itu Rasulullah menghukum perbuatan dia, karena perbuatannya itu dosa, sehingga orangnya itu dicambuk karena perbuatan dia. Tapi kalau orangnya dicaci, dilaknat, sampai ada kan seorang yang melaknat itu, wahai Tuhanku, laknatilah orang ini. Berkali-kali dicambuk sama Rasulullah, dia nggak sadar-sadar. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, la tu'inu syaitan ala akhikum, kalian jangan membantu syaitan untuk menghancurkan agama saudara kalian sendiri.
Yaitu apa? Tetap dia itu manusia, dia punya iman, dia itu punya kecintaan kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai apa? Orangnya kita caci maki. Oleh itu hati-hati dalam masalah ini, karena kebanyakan orang itu hulu. Ada yang hulu ekstrim fanatiknya, ada juga yang hulu ekstrim dalam qalil adabnya, nggak punya adab terhadap ulama. Dan itu terjadi di mana-mana. Kalau seandainya kelirunya itu dalam masalah satu masalah, itu saja yang disebutkan. Orangnya nggak usah disebutkan sama para ulama itu. Kalau kita mentahdzir seseorang, misalkan ada orang yang harus kita tahdzir karena sudah cara macam-macam kita nggak bisa, kita tahdzir orang itu. Maka untuk menyebutkan ahlul bidah itu dia keliru dalam masalah akidahnya misalkan, maka akidahnya saja yang dijelaskan. Para ulama mengatakan, tapi kalau dia menyebutkan yang lain, harga dia yang lain, yang dia nggak ada itu, dia itu orang pezina, dia itu minum khamar, dia itu kayak gini. Dari mana Anda bisa tahu itu? Kalau memang Anda bicarakan satu pembahasan saja masalah bid'ah, bicarakan itu. Tetapi masalah-masalah yang mengalut harga dirinya, jangan sampai itu dibawa-bawa. Kenapa? Maka penting kita dudukkan masalah itu. Kenapa? Karena manusia itu sikap dalam masalah ini itu kontradiksi. Manusia dalam masalah ini kontradiksi sehingga parah. Kondisinya itu parah sekali. Nah, jadi intinya di sini bahwa ketika kita itu melihat perbedaan pendapat dan masalah itu masalah khilafiyah, yang mana orang itu boleh berbeda. Kita mengambil pendapat A, maka silahkan diambil sesuai dengan apa yang kuat bagi Anda, tapi jangan merendahkan pendapat yang lain. Jangan merendahkan pendapat yang lain, apalagi sampai merobohkan wibawa ulama yang berpendapat seperti itu. Jika memang itu masalah khilafiyah, biasa saja. Lah kenapa? Karena sekarang sikap kita kaum muslimin itu nggak paham masalah ini. Contohnya misalkan kemarin masalah-masalah yang ramai itu, masalah pemerintah ketika masa pandemi ini membolehkan sholat di masjid tapi pakai jarak, yaitu tidak nempel. Khilaf di antara para ulama, ustadz pun juga berbeda pendapat. Ada yang ngikuti seperti itu, ada yang tidak, tetap harus rapat karena ngikuti petunjuknya Rasulullah SAW. Terus bagaimana menyikapi seperti ini? Ini masalah khilafiyah. Sehingga silakan mau sholat di masjid yang renggang-renggang ya silakan, mau sholat di masjid yang sempit ya silakan. Yang penting apa? Jangan saling mencela. Jangan saling mencela. Dan itu terjadi di kita. Sampai akhirnya apa? Saling mencela, bantah-bantahan di media sosial. Sampai akhirnya apa? Sama-sama teman ngaji padahal ini. Sampai akhirnya apa? Yaitu saking kerasnya khilafnya itu, sampai akhirnya saling mentahdzir, sampai tidak mengucapkan salam, dan sampai mengharamkan orang untuk bermajlis dengannya. Ini kan parah sekali itu. Ustadz ini pendapatnya boleh sholat di masjid yang renggang-renggang ini. Ini ustadz yang pengekor hawa nafsu, dia itu antek-anteknya pemerintah, dia itu tidak boleh ngaji sama orang ini. Satu masalah merobohkan semua kebaikan dia itu. Ini yang jadi masalah. Imam Ibnu Hajar itu beliau juga keliru dalam satu masalah. Imam Nawawi juga dalam satu masalah akidah. Walaupun akhir hayatnya sebagai ulama mengatakan taubat dari akidah Asy'ariyah beliau. Tapi apa? Jangan sampai gara satu masalah beliau berbeda itu, beliau jatuh dalam masalah ini, akhirnya kita robohkan. Karena ada kelompok namanya kelompok Haddadiyah. Dan Haddadiyah itu pecahan dari kelompok pemikiran Khawarij. Itu muncul di Saudi Arabia, kelompok yang ekstrim. Sehingga melihat ulama yang keliru satu kesalahan, bakar semua kitabnya. Sampai dia mengumpulkan kitabnya Fathul Bari karya Imam Ibnu Hajar, demikian juga Syarah Sahih Muslim karya Imam Nawawi, dikumpulkan depan masjid, dibakar sama mereka. Kenapa? Karena Ibnu Hajar, Imam Nawawi keliru dalam masalah akidah. Maka kita katakan kalau seandainya satu kekeliruan merobohkan semua kebaikan, Anda punya banyak kekeliruan melebihi ulama-ulama itu. Sehingga tidak setiap kekeliruan itu mengharuskan orang itu harus mencela, saling mencaci, apalagi sampai membakar kitabnya, apalagi sampai mentahdzir, apalagi sampai mengharamkan bermajlis dengannya. Ini yang ekstrim yang parah seperti ini. Masalah pemilu, apakah kita boleh mencoblos atau tidak? Masalah mustajadat. Kalau guru saya Syabul Hasan itu mengatakan ini masalah-masalah yang mustajadat. Mustajadat itu masalah yang zaman Rasul nggak ada. Zaman dulu nggak ada namanya pemilu. Pemilu ada pada zaman sekarang saja. Terus bagaimana cara menyikapi masalah mustajadat itu? Pintu istilah terbuka. Sehingga apa? Ulama kembalinya itu kepada maslahah dan madarat, menimbang-nimbang itu ada maslahatnya lebih kuat atau madaratnya lebih kuat. Kalau masalahnya lebih kuat, maka mereka ikut. Tapi kalau madaratnya lebih kuat, maka jadi dilihatnya itu. Akhirnya apa? Ulama
berbeda pendapat, ustadz pun juga berbeda. Ada ulama yang membolehkan nyoblos dalam pemilu, ada yang tidak membolehkan. Itu khilaf biasa. Tapi yang menjadi masalah itu apa? Saling mencela, saling mentahdzir, bahkan bikin apa poster-poster itu ada kayak itu. Seorang ustadz Ahlussunnah itu lulusan Madinah, bahkan dokter, nggak main-main itu, dan kebaikannya luar biasa beliau itu. Gara-gara pendapatnya berbeda, beliau mengatakan boleh dalam kondisi kita sekarang ini boleh nyoblos. Akhirnya dibikinkan poster, kemudian ada tulisan-tulisan merendahkan, mencaci dan yang lainnya. Masya Allah itu satu masalah khilafiyah yang mana ulama berbeda dan masalah menyoblos itu, masalah politik itu kenapa saling menjatuhkan martabat. Maka nanti insya Allah akan kita bahas itu di yang ketiga itu, yang ketujuh itu, jika seandainya khilaf itu mengakibatkan orang itu saling menzalimi, berarti ini khilafnya tercela. Yaitu walaupun itu masalah khilafiyah boleh berbeda, tapi kalau saling menzalimi semuanya berdosa. Yaitu khilafnya itu khilaf yang tercela walaupun itu masalah khilafiyah. Kenapa? Karena mengakibatkan saling kezaliman, dan itu kata para ulama itu penyakit hati. Jadi perbedaan pendapat yang mengakibatkan perpecahan itu karena ada penyakit hatinya itu. Di dalam hatinya itu ada penyakit. Nanti insya Allah kita bahas panjang lebar tentang nanti insya Allah pertemuan berikutnya masih bab yang ke-6 itu kita akan membahas lebih panjang lagi tentang masalah zallatul alim, kekeliruan seorang ulama. Dan kalau kita mengikuti pendapat ulama itu dinamakan dengan tatabbu rukhsatul alim, mengikuti pendapat ulama sesuai dengan selera. Nanti akan saya sebutkan banyak sekali pendapat ulama, nanti kita bahas. Ini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Yuk salurkan donasi Anda untuk Pondok Pesantren Darussalam ke nomor rekening ini. Syukron jazakumullahu khairan.